Karena kan sebetulnya fungsi dari astrologi mengenal diri kita ya, gitu. Tapi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Oh ternyata makna happiness tuh bukan seperti itu. Makna happiness tuh ketika lo bisa menikmati hidup sendiri, bisa menikmati hidup bersama dengan siapapun, bisa menikmati hidup dengan kondisi apapun, itu happiness. Kita kan selalu hitung-hitungan. Yes. Dan ketika kita hitung-hitungan, kita akan semakin jauh dengan kebahagiaan. Jadi aku selalu punya filosofi kayak gini. Oke, kalau gue ngeluarin ini, gue akan dapat 7 kali lipat. Kalau gue berbuat baik aja deh buat orang lain, gue berharap, ya pasti kita punya harapan ya. Hidup gue dimudahkan, hidup anak gue dimudahkan 7 kali lipat. Bahagia banget bisa lepas dari status pernikahan tuh ada. Hi, welcome back to Socha Moment. This is a moment where all women can share their point of view. Kembali lagi bersama saya, Lia Natasha, dan juga teman saya Anggia Karisma. Dan saya Ajeng Parameswari, beserta bintang tamu kita kali ini adalah Samantha. Jadi hari ini kita mau mencoba melihat point of view dari seorang psikolog. Nah, kalau Samantha ini ya terkenal sebagai psikolog dan juga penulis buku. Dan dia memang menjadi salah satu psikolog langganan saya ya. Dan hari ini kita hadirkan karena ternyata kalau kita punya sesi counseling with the expert, kita akan punya a different point of view yang memang cocok-cocokan nih gitu. Cocok-cocokan kan sesuai kebutuhan. Betul. cocok logi. Cocok logi, bisa. Tapi sebelum kita ngomongin lebih panjang, maybe kita juga pengen tahu nih gitu. Sebenarnya apakah Samantha kecil itu beneran pengen jadi psikolog atau hal apa sih yang mengantarkan Samantha kecil bisa nyampe ke sini? Hal apa ya? Takdir kayaknya. Masa takdir kadang dibikin kok gitu. Takdir itu bisa di-guide ya? Bisa di-guide. Katanya waktu masih menjadi soul di sana gitu kan, salaman dulu gitu. Iya siap, jalan hidupnya jadi psikolog ya siap. Lalu ditiupkan rohnya kan katanya gitu. Katanya gitu. Emang iya? Katanya, bagian itu saya kurang paham, masih belajar. Oke. Tapi kalau misalnya dari kecil itu benar mau jadi psikolog. Iya, dari kecil. Wow. Kecil tuh sekecil apa? Kecil itu Specifically waktu umur itu berapa? mungkin 5, 6, 7 tahun ya. Jadi aku dulu tinggal di Jogja, terus sepupuku tuh lagi belajar S1 psikologi. Nah sepupuku tuh dari Jakarta, jadi emang selalu kalau nggak kita mudik ke Jakarta, mereka yang datang berkunjung ke Jogja. Nah saat itu mereka lagi berkunjung ke Jogja, terus kayak dia ngomongin lah pengalaman dia kuliah psikologi dan lain sebagainya. Kok kayaknya seru ya, oh ternyata ada ya selama ini ilmu yang bisa membuat kita tuh memahami manusia. Karena aku tuh suka banget kayak bertanya-tanya. Jadi orang tuaku dulu punya panti asuhan dan kami tuh tinggal di satu lahan yang sama tapi rumahnya beda. Jadi yang buat anak-anak asuh tuh kayak ada satu rumah per satu ibu asuh. Terus kita tinggal di rumah utamanya. Nah terus karena papaku tuh juga sosial banget, jadi kalau misalnya kayak ada orang kenapa, sini langsung suruh masuk rumah langsung kayak dibantuin gitu. Nah aku tuh yang kayak, ini kenapa ya kok ada orang yang berperilaku tuh dia mohon maaf nih nggak pakai baju gitu, terus dia gitu lari-lari tapi nggak tahu dia mau ngapain, kita kasih makan sama dia dibuang, terus diambil lagi kan udah kecampur sama pasir-pasir gitu kan, terus baru dia makan, emangnya enak ya gitu kan, merhatiin, memandangi gitu. Ntar ada lagi kayak bermacam-macam perilaku dari anak-anak asuh gitu. Terus kenapa sih kok mereka dimarahin ya gitu. Terus kenapa mereka udah dikasih banyak fasilitas tapi kabur. Yang kayak gitu. Jadi kayak udah terbiasa sama kenakalan-kenakalan manusia. Yang aneh-aneh itu Dan gitu. dari kecil nih ya. Dari melihat kecil semua itu. karena aku lahir udah ada semuanya itu kan. Jadi selalu bertanya-tanya, kenapa sih mereka gitu. Nah pas kayak sepupuku datang terus dia cerita-cerita gitu kayak, oh ternyata ada ya. Oh, aku mau deh jadi itu gitu. Tapi yang menarik dari cerita Samantha itu ternyata keinginan becoming seorang psikolog itu justru terjadi di era golden age-nya. Gitu. Dan itu kan jadi point of view untuk Samantha kecil menanamkan cita-citanya gitu. Sementara kan kalau soalnya mau jadi pramugari nggak boleh.
Iya, selalu ada. Jadi tetap ya ada sesuatu yang diingini tapi ada nggak kejadian. Jadi dulu kan anak-anak tuh kan suka main pretend play kan. Iya. Nah kebetulan mamaku tuh udah meninggal dari aku umur 3,5 tahun. Terus banyak kayak apa ya, baju-bajunya yang tidak disumbangkan, jadi masih ada di lemarinya gitu utuh. Nah aku tuh suka pakai bajunya dia, kalau nggak pakai baju kakakku yang perempuan. Pokoknya aku pengen bergaya seperti orang Mereka, dewasa gitu. Terus gaya-gaya fashion show lah gitu. Jadi di rumahku tuh di Jogja tuh kayak ada satu koridor yang panjang gitu loh. Jadi kayak udah kayak catwalk. Pakai itu, pakai sepatu orang gede, pakai bajunya orang gede, fashion gitu kan. Terus gitu aku kan jadi model gitu, nggak boleh. Ya udah aku itu aja jadi pramugari, soalnya deket lapangan terbang di Jogja juga yang Adi Sucipto. Jadi tiap ada take off landing pesawat pasti wah seru deh. Sedangkan papaku tuh kalau pergi kemana-mana nggak pernah suka naik pesawat. Jadi aku nggak pernah naik pesawat dari kecil, selalu naik mobil kalau nggak kereta. So bilang ya udah deh aku gedenya jadi pramugari aja ya gitu. Nggak boleh juga gitu. Nah terus pas sepupuku ini jadi kayak oh ya ada ya gitu ya, gue tertarik sih gitu pengen belajar tentang itu. Tapi along the way ternyata kayak waktu masa remaja nonton Ally McBeal, inget gak sih? Ingat banget, apalagi dia bayi joget dan gitu. Aku ingat sekali. Aku suka sekali series itu gitu kan. Terus berlaga nih jadi si Ally McBeal gitu. Dan kebetulan di sekolah tuh juga ada pelajaran kalau nggak salah PKN deh, PPKN gitu. Nah saat itu tuh gurunya selalu membuat kita untuk bisa diskusi tapi adu debat gitu loh. Jadi kayak ada kasus terus kayak seolah-olah kita memperjuangkan mana pendapat yang benar gitu. Kok seru ya gitu. Terus pas ada si series itu jadi kayak wah gue jadi lawyer aja kali ya gitu. Jadi pindah haluannya juga ada. Oh tetap ada. Tetap ada sampai SMA tuh hampir disuruh jadi dokter, hampir disuruh ambil kuliah perhotelan aja soalnya dapat duitnya cepet gitu. Kalau enggak ngambil ilmu komunikasi gitu. Terus akhirnya psikotes, ternyata hasil psikotesnya tuh 2 kali itu memang bagusnya kalau nggak jadi psikolog ambil ini public relation. Jadi antara 2 itu. Oh jadi disitulah kamu akhirnya bisa fight untuk oke, this is me gitu. Ya, gitu. Tapi melewati kok masa-masa anak remaja yang galau mau mencari apa ya buat hidupnya, apa masa depannya tuh melewati itu. Cuman makin apa ya tergugah, makin terpanggil karena banyak banget momen aku tuh suka baca buku. Tapi nggak punya duit buat beli kan. Jadi kalau nggak ke rumah sepupuku itu, baca apa yang ada di sana, aku ke toko buku yang itu tuh, yang selalu ada di mall-mall itu, aku ngambil lah gitu, buku-buku yang entah itu self-development, atau itu buku-buku psikologi, baca tuh di situ. Jadi kayak, oh iya ya ternyata emang manusia tuh begitu ya. Oh kita tuh memotivasi diri sendiri tuh harus begitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi belajarnya dari situ justru. Dan itu kamu mulai membaca tadi ke toko buku dan membaca itu umur berapa? Itu kayaknya udah dari kelas 5, kelas 6 SD gitu deh. Jadi kelas 5 dan kelas 6 SD tuh udah membaca buku personal development ya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ini tuh tapi mempengaruhi nggak sih ketika kamu grow remaja, apa buku-buku itu ada self helpnya atau membantu kamu mulai menganalisa dan mengobservasi subjek-subjek manusia lainnya? Self helpnya iya, menganalisis orang lain iya, tapi kan analisisnya masih ngaco-ngacoan sih, masih yang judgmental gitu. Kalau di psikologi kan kita non judgmental kan. Kalau itu ya masih judgmental, oh kata buku ini begini pasti orang itu begitu gitu. Jadi masih belum tahu teknik benernya gitu. Jadi masih kayak gitu. Terus apalagi ya, ngebantunya lebih ke penerimaan sih, self acceptance tentang banyak hal yang terjadi ya. Terus jadinya tua gitu karena tua sebelum umurnya. Tua sebelum. Oke, baik. Jadi teman-temanku tuh selalu bilang, Sam please deh, lu tuh sok tahu sok tua. Kayak gitu, karena papaku sendiri mewajibkan aku harus baca koran setiap hari, setiap pagi, kayak gitu. Dan setiap aku ingat tuh kalau nggak Sabtu Minggu pasti ada rubrik yang berkaitan tentang psikologi juga, gitu. Dan dari situlah kamu juga akhirnya menambah kegigihan untuk menjadi psikolog. Menambah. Tapi kan ya, misalnya ketika kamu melakukan sesuatu dengan tes minat, bakat dan hasilnya seperti itu, ada fighting spirit untuk kayaknya this is not me atau
you are accepting, itu satu. Dan yang kedua, seberapa akurat sih gitu. Misalnya kamu tahu ada teman kamu nih gitu melakukan tes itu, tapi justru dia mengambil profesinya yang berlawanan gitu. Psikotesnya? Yes. Oke. Nanya kasus ini langsung. Aduh. Oke. Ini belak-belakan ya. Iya. Jadi setelah udah ikut 2 kali psikotes dengan durasi waktu yang berbeda, kalau nggak salah waktu itu kelas 1 sama kelas 2 SMA. Nah di ujung kelas 3 waktu udah mau lulus, ada lah gitu astrologer yang ada di TV muncul gitu kan. Terus aku bilang sama kakakku, kebetulan kakakku hostnya, "Kamu mau dong, aku pengen konsultasi, gue galau nih sama hidup gue." Bener gak gitu, gue jadi psikolog, jangan-jangan tuh cuman kayak ngawang-ngawang aja, fantasi doang gitu. Terus ya udah konsultasi, terus sama astrologernya dibilang dari chart aku tuh ada 7 aspek yang biasanya orang tuh kalau orang biasa kayak 2 atau 3 aspeknya dia jadi lawyer, 2-3 aspeknya dia jadi financial advisor. Kalau aku 7-7-nya tuh jadi psikolog. Jadi kayak precise ya. Tunggu, sebelum nyampe, jadi satu astrologi tuh bisa memiliki beberapa profesi yang layak gitu. Iya, 1 orang per orang. Oke, jadi makanya kan orang bisa pindah profesi. Misalnya kayak kita udah 10-15 tahun jadi karyawan ngurusin PR misalnya gitu. Tiba-tiba Pivot, pindah. ya, ganti haluan jadi terapis tuh kan ada yang kayak gitu. Ternyata dia punya itu. Jadi 2 atau 3 aspek dalam hidupnya dia jago di area public relation, 2-3 aspeknya jago di mana gitu kan. Nah, aku Udah langsung tujuhnya psikolog. Oke, jadi itu Jadi kayak confirmation udah, ya. itu udah pattern of life-nya di situ ya. karena kan semuanya dikaitkan sama si rumah uangnya. Rumah uangnya itu nanti bagusnya tuh kerjanya di bidang apa. Nah, ternyata semuanya menjurus ke psikologi. Katanya sih selain jadi psikolog, yang bisa aku lakukan adalah menjadi businesswoman. Oke. Gitu. Nah, jadi udah nggak galau-galau lagi tuh. Jadi udah mulai belajar. Terus dikasih buku waktu itu sama beliau. Dan waktu itu susah banget aksesnya. Memang website juga baru ada kayaknya 2 website. Dan itu tuh juga terbatas. Nggak ada yang benar-benar kayak akses kayak sekarang gitu ya. Apa aja ada gitu kan. Itu susah banget nyari keywordsnya aja yang muncul apa gitu. Terus sampai akhirnya baca, terus ngumpulin chart dari teman, dari saudara gitu. Susahnya ternyata bacanya gitu. Sampai Banyak sudut-sudut. sudut-sudut ya. Terus kuliah psikologi, kayak psikologi tetap lebih menarik daripada astrologi karena lebih banyak aspeknya, lebih banyak yang bisa dipelajari. Terus banyak banget alat tes juga di psikologi yang lebih menarik gitu. Jadi aku kayak sempat lah nggak belajar tentang astrologi. Terus 2012 anakku lahir. Nah di situ mulai tuh yang penasaran kan. Ada callingan ya, ada callingan. Ada momen calling. Gue harus jadi orang tua yang seperti apa nih? Jangan sampai salah didik nih gitu kan. Harus tahu anaknya banget nih biar ngarahinnya oke, biar sejalan sama dia, cara approach-nya dia tuh harus kayak gimana gitu. Nah mulai belajar lagi tuh dari situ. Ternyata anak gue kayak gini gitu. Tapi bisa itu diaplikasikan ternyata. Untuk parenting bisa banget. Karena kan sebetulnya fungsi dari astrologi mengenal diri kita ya gitu. Tapi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan saklek. Pokoknya nanti di tanggal segini akan kejadian apa gitu. Tapi lebih kepada kita melihat itu sebagai peluang, sebagai potensi. Kita tahu baik buruknya buat kita. Terus ya kita mengembangkan diri dari growth mindset kalau digabung dengan psikologi. Jadi nggak benar-benar plek-ketiplek kan. Karena kalau misalnya plek-ketiplek kan jadinya kita nggak berkembang ya. Katanya gue bakal jadi orang kaya. Tapi nggak ada usahanya untuk jadi orang kaya misalnya. Jadi narrow minded ya. Narrow minded kalau kayak Jadi gitu. sebenarnya dia tuh bisa mendampingi ya satu ilmu dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya menarik, kita balik lagi ke psikologinya ya gitu kan. Kamu banyak ketemu mungkin perempuan atau orang lain yang juga banyak permasalahan gitu kan. Terus apalagi kamu sekarang udah jadi ibu, kita juga udah jadi ibu gitu. Tapi mereka pingin bahagia juga gitu kan. So what is happiness menurut Samantha? Nah,
ngomongin happiness ya. Kalau zaman masih kecil itu selalu mikirnya gue pengen happy, pokoknya gue nggak pengen hidup susah kayak gini, gue nggak pengen hidup di dalam kondisi yang seperti inilah gitu. Kayaknya penuh dilema, penuh drama gitu, dan kita tuh kayak bisa nggak sih hidup tuh nggak ada dramanya pas segala macem gitu kan. Terus mulai belajar psikologi, ternyata makna happiness tuh bukan seperti itu. Makna happiness tuh ketika lo bisa menikmati hidup sendiri, bisa menikmati hidup bersama dengan siapapun, bisa menikmati hidup dengan kondisi apapun, itu happiness. Kayak financial freedom ya. Ya itu salah satu hal yang bisa bikin kita merasa senang kan? Iya. Tapi happiness itu bukan rasa senang. Kita bisa menciptakan rasa senang itu anytime, anywhere, selama kita punya uang. Nah, berarti kan menarik. Happiness itu actually diciptakan gitu. Yes. Ada nggak sih kayak the very effective way untuk creating your happiness? Nah, aku tuh belajar ya dari psikolog yang nulis buku juga 5 Things That You Cannot Change. Itu di situ diajarkan bahwa ada 5 hal yang nggak bisa kita ubah kan. Dan termasuk kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah juga. Bahwa hidup itu memang nggak adil. Yes. Gitu, bahwa kita pasti akan sakit hati gitu. Dan ya udah, berarti hidup tuh kita cuma menerima ya. Menerima kodrat, menerima fitrahnya kita, menerima peran kita di dunia ini tuh apa. Kalau nonton film Moana, neneknya Moana yang cuma nari-nari di pinggir pantai gitu, ditanya sama Moana kan, kenapa kok kamu cuma begini aja gitu ya, karena peranku cuma ini di dunia ini. Dan disitulah aku merasa bahwa happiness is all about our roles in the world. Kita punya roles apa, kalau kita cuma menerima dan kita jalanin, itu udah rasanya bersyukur banget, dan kita mempraktekkan rasa bersyukur itu, kita akan semakin mendekat dengan rasa kebahagiaan. Tapi kalau kita masih mengeluh, kenapa sih hidup gue cuma begini-begini doang? Kok kurang ya? Kok ini ya? Let's say hal yang paling gampang, masalah saldo di tabungan gitu kan. Kok nggak nambah-nambah terus ya? Kok keluar terus gitu ya? Apalagi tiap tanggal cantik ya. Betul sekali. Aku melihatnya justru gini, mungkin ada fase-fase kita tuh cuma jalanin hidup untuk merasakan aja. Gitu. Jadi bukan berapa banyak uang yang ada di rekening kita, karena kita tahu itu kan kurva piramida ya. Jadi pasti yang makin kaya jumlahnya akan makin sedikit gitu. Dan sama kita bisa menjalani dan menikmati itu, berarti kan kita udah penuh dengan abundance di dalam hidup kita, banyak keberkahan baik, kita bisa jalani macam-macam, kita dipertemukan dengan banyak orang yang baik, yang selaras sama kita, itu juga hal yang mendekatkan kita sama rejeki yang nggak bisa diukur dengan materi. Gitu. Dan itu tuh justru susah mempraktekkan itu, karena kita kan selalu hitung-hitungan. Yes. Dan ketika kita hitung-hitungan, kita akan semakin jauh dengan kebahagiaan. Gitu. Jadi kalau mau bahagia jangan dihitung ya. Jadi berat juga ya. Jadi aku selalu punya filosofi kayak gini. Oke, kalau gue ngeluarin ini, gue akan dapat 7 kali lipat. Kalau gue berbuat baik aja deh buat orang lain, gue berharap, ya pasti kita punya harapan ya, hidup gue dimudahkan, hidup anak gue dimudahkan 7 kali lipat. Nggak tahu caranya tuh seperti apa. Bisa aja kayak hari ini kamu yang baik sama aku gitu, tapi besok aku yang baik sama orang lain, dan kembalinya kan begitu lagi, muter. Sirkulasi kan. Rezeki pun juga sirkulasi. Perasaan bahagia atau perasaan yang positif atau perasaan yang negatif itu juga sirkulasi aja dalam hidup kita. Sirkulasi energi ya. Yes. Betul. Dan actually sekarang tuh kita mau ngomongin tentang happiness. Tapi kan we know juga ya, kalau you are embracing your new roles nih, ya kan, as a single mom gitu. How do you find happiness untuk this new role? Apakah sisi psikologi membantu atau astrologi membantu? Apalagi kan proyeksi, potensi, dan rumah cinta. Atau justru ada peluang yang bisa
ditangkap gitu. Oh, happy banget loh. Oke, that's good. That's good dong. Bukan contoh yang baik. Lo justru embracing the very now moment ya kan. Ya, aku di beberapa konten-kontenku tuh selalu berusaha mengingatkan ya kalau apapun lah dalam hidup itu kadang kita tuh nggak bisa memilih kan. Kadang kita juga nggak bisa menghindari takdir gitu. Jadi waktu ini kalau kilas baliknya lagi dulu, karena udah dikasih tahu tuh waktu 2007 dibacain tuh udah dibilangin nanti kamu nikahnya 2 kali ya gitu. Gitu. Ada. Tapi kan dibilang nikahnya 2 kali berharapnya Sekali. cerai mati ya gitu, Oh, bukan cerai hidup oke, gitu oke, kan. oke. Ya udah kalau nikahnya 2 kali ya nggak apa-apa deh, tapi cerai mati ya gitu. Nggak tahu lah meninggalnya cara orang gimana kan kita nggak tahu. Cuman kan kalau cerai hidup tuh kan yang wah gue gagal nih berarti gitu kan. Dia tuh berusaha banget tuh dalam pernikahan. Pokoknya gue berusaha semua teori gue jalanin deh, gue ini segala macem gitu. Ujungnya ya sudah gitu kan. Memang jalannya harus seperti ini. Ada kondisi-kondisi yang bikin jadi kayak bahagia banget bisa lepas dari status pernikahan tuh ada. Oke. Ada. Jadi pada saat aku kan udah lumayan lama juga ya. Jadi kayak kalau aku termasuk yang konsul sama psikologku juga, terus dia bilang gitu, itu tuh kayak honeymoon phase-nya orang nikah, Sam. Jadi kalau nikah orang ada honeymoon phase-nya, happy banget, berduaan, serasa dunia milik berdua gitu. Yang lain ngontrak. Yang lain di planet lain gitu kan. Kalau kamu tuh ngadepinnya kayak, gue kayak bebas gitu dari itu. Ya nggak tahu ya perasaannya kayak gimana, pokoknya rasanya lepas aja, rasanya kembali freedom gitu, kembali bebas. Dan itu aku merasakan hal itu. Jadi nggak ngerasain sedih apa tuh, nggak justru ngerasa wah asik nih. Tapi setelah 2 tahun, 2,5 tahun berjalan, 3 tahun jedar. Kayak kenapa ya gue ya? Retro gini Oke. Ini yang dibilang orang-orang jadi single mom itu nggak enak. Tapi gue nggak merasa gue single mom. Si bapaknya Monica masih terlibat gitu kan, dan sangat bertanggung jawab gitu. Bahkan kita liburan bareng juga. Yang orang kayak, saya memang bisa ya? Emang kenapa nggak bisa? Terus jadi bingung gitu, single mom. Ya dulu kayaknya seneng, happy aja. Ini kenapa di tahun ketiga jadi geradak geruduk, dudu gitu kan. Terus banyak trigger gitu. Terus teman-teman aku tuh mulai yang, Sam, ayo dating lagi. Hidup lo bukan cuman mantan lo gitu. Kalau lo ngomongin cowok, ngomongin pernikahan, jangan balik lagi, standarnya itu lagi gitu. Terus, ya enggak juga deh, nonton drakor deh. Nonton drakor, nonton romcom gitu kan. Terus gitu nggak mau pokoknya ya udah kan disuruh manifesting, udah mulai manifesting gitu. Pokoknya gue pengen yang, tapi bingung gitu. Bingung tuh gimana ya cara manifesting ketika lo pernah nikah sama orang yang lo manifestingin juga orangnya. Lo udah nggak punya basis dasar manifestingnya, mau apa lagi ya? Iya. Nggak ada. Kali manifesting gitu ya. Tapi harus gimana nih hasil yang ini? Iya, gitu. harus gimana gitu. Jadi bingung gitu. Jadi lebih kalau urusan single momnya harus berjuang gedein anak apa segala macam, kayaknya nggak relate tuh kalau sama aku. Karena lebih kepada ya kita tinggal berdua aja sekarang, tapi bapaknya masih terlibat, bapaknya bayarin uang sekolah, terus ya walaupun bayarin bulanannya juga yang kita tahu ya kebutuhan anak-anak zaman sekarang itu kan makin mahal Tapi ada satu hal yang kami sepakati bersama bahwa anak tuh nggak bisa terlalu dimanjain, apalagi kalau masalah finansial ya udah lo terima aja gitu, lo harus ngajarin anak lo juga gimana manage keuangannya gitu. Nah, tapi bagian si Sam yang sendiri ini nih, yang jadi single lagi ini gitu, itu yang lebih banyak kompleksitasnya dan itu banyak menguras energi banget.
Banyak ya, teman-teman banget. Socha ya, siapa tahu ya ada calon gitu, bakal calon referensi gitu. Tapi menariknya itu psikolog juga manusia gitu. Kalau Iya, dengerin betul. dari obrolannya Sam gitu, even psikolog juga perlu pendampingan gitu. Dan yang Dan menarik bahkan ke dari psikolog juga iya tadi. gitu. Maksudnya ada sebuah kesadaran yang ternyata kita temui dalam diri. If you really need a help, then ask for it gitu. Dan apa yang kita sama-sama pelajarin dari perjalanan hidup Sam ya, ini bukan the whole ya. Ini sesuatu yang mau Sam sharing gitu, which is thank you very much for this gitu. Jadi kita kayak berusaha untuk memahami what's good for us. Sebenarnya yang kita pengen tuh di hidup ini tuh apa gitu. Karena ketika kita harus punya perjuangan atau perjalanan membuat anak kita bertumbuh juga kan butuh kesadaran kita secara utuh ya. Nah, Becoming itu us-nya itu tuh gimana? Maksudnya pasti juga banyak banget yang kalau dari kemarin kita bikin offline gitu ya, banyak pertanyaan dari mereka, how I'm gonna survive this? Is there any tools buat membantu gitu? Karena kan prosesnya tentu harus dijalani. Cuman maksudnya as you are grow as a psikolog, apakah ada tools yang juga membantu untuk bisa menghadapi ini gitu? Maybe you can tell us. aku bisa bilang kalau yang mau bercerai, perceraian itu harus direncanakan. Nggak Berapa bisa lama tuh impulsif. perencanaannya? Langsung aja set timeline apa? Maksudnya punya perencanaan untuk bercerai itu gimana, Sam? Iya, pertama perlu, ini kalau kita ngomongin ideal ya, perlu sepakat. Tapi kan banyak data di luar sana tuh laki-laki menghilang atau kemana gitu kan. Nah ya mau nggak mau harus bercerai lah gitu. Kalau udah ngilang 3 bulan, 6 bulan, setahun, nggak tahu masih hidup atau enggak juga gitu kan. Tapi kalau yang kondisinya masih ada, masih bisa dihubungi, masih bersama, masih komunikasinya bagus, sebisa mungkin disepakati gitu. Karena dalam kesepakatan itu kan misalnya profil istrinya tuh tidak bekerja. Berarti setelah bercerai siapa nih yang menghidupi istri? Gitu. Untuk dia bisa berdaya kembali, dia bounce back, dia menjalani kehidupannya itu seperti apa? Kalau misalkan dia pernah kuliah, terus dia bercerainya di usia 30-an, mungkin kesempatan kerjanya masih lebih ada dibanding yang bercerainya 40-an atau 50-an gitu. Kalau dia nggak pernah kuliah sama sekali, ya keterampilan apa yang dia bisa kembangkan dari dirinya untuk dia bisa berdaya. Itu penting banget sih. Tapi hal yang paling menarik sebetulnya dari permasalahanku yang kadang agak kurang bisa relate sama kasus perceraian orang lain karena aku menikah di usia muda, 21 tahun, aku bercerai di usia 31 tahun. Jadi 10 tahun tuh. Jadi aku punya mantan suami yang sangat support apapun yang aku mau lakuin untuk pengembangan diri aku, maka aku bisa sampai S2. Gitu. Aku bisa S2, bisa kerja dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya udah, gue mutusin untuk udah deh gitu. Kayaknya di perkembangan kehidupan yang selanjutnya gitu, kayaknya kita emang nggak bisa klop lagi gitu. Apa ya, kalau katanya soul contract-nya emang cuma 12 tahun. Oh, soul contract. Ada soul contract gitu. Jadi katanya cuma emang sebatas itu. Kalau dari sisi spiritualnya, yang dari aku hal yang paling sulit untuk bisa move on dari perceraian itu adalah ya menyusun lagi. Jadi kayak sampai sekarang tuh nggak kepikiran sebenarnya. Sejujurnya kalau nggak dikomporin, dikipasin teman-teman, ayo Sam ngeceng gitu. Itu nggak kepikiran sama sekali untuk memulai hubungan baru karena kayak gue udah ngelewatin semuanya. Gue butuh experience apa lagi ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya gue pengen hidup untuk sebanyak-banyaknya manusia. Gitu. Jadi pengen berdaya, pengen bantuin klien, pengen bisa mengedukasi orang sebanyak-banyaknya. Dan ketika menikah kan ya kita tahu lah, pernikahan itu pasti banyak banget layer-layer yang kita harus prioritasin banget kan. Jadi
untuk bisa dapet atau memenuhi kriterianya si Sam itu, wow, semakin terbatas. Semakin terbatas, dan itu yang bikin apa ya, rasa kebahagiaannya tuh kayaknya sekarang I'm living my life aja. Jadi udah bisa menciptakan rasa kebahagiaan tuh dari diri sendiri, terus udah bisa menciptakan momen saat itu keluarga bahagia itu standarnya harus seperti apa, udah. Sekarang membesarkan anak yang oke, kamu tuh bukan broken child ya, kamu tuh anak yang lagi bertumbuh dan orang tuanya selalu memberikan support untuk kamu apapun yang kamu mau lakuin gitu. Jadi lagi ada di fase itu, dan buat orang-orang lain ya mesti dipikirin deh, karena profil orang untuk bercerai atau masih ada di dalam pernikahan tiap orang beda-beda banget. Kita nggak bisa nyuruh orang udah lo cerai aja walaupun pasangan lo abusive gitu, nggak bisa. Karena banyak banget hal yang harus dipertaruhkan setelah bercerai. Life after divorce itu nggak semudah yang dibayangkan orang, makanya harus ada persiapannya. Kalau ditanya persiapannya berapa lama, aku sendiri nggak punya persiapan yang lama sebetulnya, karena intinya sih karena aku mungkin punya bekal ya, punya bekal si pendidikan, udah kerja dan lain sebagainya. Terus udah gitu pas balik, pas kondisinya momentumnya pandemi, kayaknya psikolog banyak dibutuhin di mana-mana kayak gitu. Kalau mungkin yang pernikahan udah nggak sehat banget, dari pengalaman aku mendampingi klienku, mereka rata-rata 2 tahun ya, rata-rata. Sampai final. Yes. Sampai confirm. Confirm. Tapi biasanya mereka melakukan counseling. Nggak semuanya sih. Satu pihak rata-rata. Ada dua-duanya, ada akhirnya sepakat, akhirnya buat anaknya gimana gitu. Tapi kan proses apa ya namanya? Ada yang menunda tuh dari anaknya remaja berkonflik terus sampai akhirnya anaknya umur 25 tahun, 30 baru akhirnya cerai, ada. Jadi kayak ada bahkan yang udah statusnya tuh udah bercerai tapi masih tinggal satu rumah, anaknya nggak tahu ada. Kayak gitu tuh. Jadi tiap pasangan punya kesepakatannya masing-masing, punya timelinenya sendiri-sendiri. Nggak bisa benar-benar dipastiin timelinenya berapa lama sih persiapan buat perceraian. Kayak contoh ya, kalau konsultasi sama pengacara gitu kan, mau cepat atau mau lama nih sidangnya. Ya kan, kalau mau cepat kita tahu caranya, strateginya, udah nggak usah datang aja gitu. Terus kalau mau benar-benar semua dibahas tuntas, harta gono gini, ya itu akan semakin lama. Jadi semakin kita bisa musyawarah dan sepakat, prosesnya akan semakin cepat. Tapi balik lagi tergantung bisa dipegang omongannya, tanggung jawabnya nggak untuk life after divorce-nya itu. I see. Gitu. Dan menjalani transformasi seperti itu, sebenarnya yang aku pengen tanya tuh lebih dari ke perkembangan anak. Dan bagaimana dia menemukan happiness-nya gitu. Wow. Anaknya gimana aja? Karena aku tahu at the age kelas 10 tahun kali ya. Waktu itu 8 tahun 8. ya. Itu udah mulai mengerti, udah mulai paham gitu. Iya, jadi gini. Aku tuh kalau ngomong di mana-mana selalu bilang kan, kalian kalau mau divorce itu biasain selesaiin dulu masalahnya baru bilang sama anak gitu kan. Kayak udah dikasih pengumuman aja gitu. Nah kalau sama Monica nggak begitu treatmentnya, karena dia udah cukup umur, udah menurutku udah 8 tahun, dan dia waktu itu udah bisa tahu situasi orang tuanya tuh kenapa. Ya terjadilah percakapan sebelum tidur ini antara ibu dan anak gitu kan. Terus dia duluan yang mulai ngomong, tapi Monica tuh nggak mau loh kalau mama sama Daddy berantem terus nanti pisah, nanti Monica nggak bisa ketemu Daddy lagi gimana. Ya aku awalnya sih ngomong kayak gitu tuh pasti kayak cuman udah doain aja kita nggak pisah, doain aja kita baik-baik aja dan lain sebagainya. Lama-lama kok anaknya makin ngerti ya, gue nggak bisa bohong lagi nih. Terus makin banyak dia berdampak atas keributan kecil orang tuanya ini. Jadi aku yang kamu udah siap belum gitu, aku tanyain.
Oh, kamu nanya ke Monica Nanya ke dia. kalau memang perpisahan itu terjadi, kamu siap atau tidak? Siap nggak? Nggak mau gitu kan. Oke. Kita nego deh. Diajak nego. Diajak nego anaknya. Oke. Nego, kamu mau nanti kalau mama sama Dedi udah nggak bareng lagi, kamu mau kayak gimana sama Dedi? Yaudah kita nego itu. Oke, deal ya, deal. Terus, tapi enggak kan, kata dia gitu. Dia kita cuma ngomong aja kan. Iya, belum gitu. Terus, ya udah singkat cerita, udah harinya nih. Aku nggak bilang ya proses apa segala macam tuh aku tidak bilang. Aku cuma minta izin dia. Oke nggak? Ya udah, oke. Mama proses ya. Udah. Terus aku diskusi lagi sama mantan suamiku. Terus kami proses. Tapi waktu itu kami tuh sepakatnya untuk jangan bilang ya. Bilangnya tuh bareng-bareng, bertiga gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali gitu. Suatu ketika, ya anaknya tahu. Oh, jadi justru anaknya tahu sebelum bilang. Iya. Iya, anaknya tahu dari bapaknya lah. Oh, ternyata ini kesepakatan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, ternyata ada motif lain tuh gitu. Ada motif lain yang bapaknya kayaknya kepepet harus ngasih tahu anaknya duluan tanpa ibunya gitu. Dia itu titik shock, titik baliknya Monica. Dia dalam waktu yang sangat singkat harus bisa menerima berita itu dan keputusan keinginan bapaknya. Dan kondisinya kita beda negara. Kayak, jadi 007 kayaknya. Terus itu masa-masa tersulitnya Monica. Itu kondisi yang kayaknya breakdown banget. Dan karena aku psikolog, aku bilang sama dia, yaudah let's get help gitu. Mama bisa bantu kamu sebagai mama kamu, tapi sebagai profesional, I think we need someone else. Jadi kita pergi ke psikiater waktu itu, terus kita pergi play terapis. Itu 12 kali pertemuan sih. 12 kali pertemuan itu apa ya? Kayaknya di momen itu tuh bahkan aku udah nggak ngerasa sedih gitu karena si anaknya tuh ya kelihatan progresnya terus kelihatan gitu. Yang biasanya suka marah-marah gitu kan, diam dulu deh Sam, jaim dulu. Anaknya jangan dituntut macem-macem dulu. Jadi untungnya waktu itu masih pandemi dan masih online school semua ya. Jadi aku tidak menargetkan dia apapun, kayak yang penting kamu naik kelas aja deh gitu. Yang penting kamu naik kelas, terus kamu nanti kalau udah naik kelas kita cari sekolah gitu. Yang kamu suka apa segala macam, yang pakai kita. Waktu itu aku bahkan belum memutuskan aku mau stay di Jakarta for good atau aku mau tinggal di negara lain. Jadi masih ya kayak orang-orang mau menata hidup baru gitu loh, bimbang-bimbang galau-galau gitu. Terus tapi karena kondisi macam-macam, akhirnya ya udah deh kita stay di Jakarta aja. Tapi waktu itu dia pas masuknya kelas 6. Jadi pas masuk kelas 6 SD, terus dia ternyata happy dari teman-temannya, ketemu lagi, bergaul lagi dan lain sebagainya. Dan di situ titik baliknya dia, dia udah bisa mulai menerima kondisi orang tuanya, apa yang dijanjiin sama dia tetap gitu. Karena kan anak tuh mencari konsistensi sebenarnya. Jadi dia tuh nggak terlalu peduli sama orang tuanya statusnya apa sebenarnya, tapi janji lo penuhi nggak? Gue masih bisa ketemu bapak gue nggak? Bisa. Kita liburan bareng. Bisa liburan nggak? Bisa gitu. Terus dia gitu nelpon, berkomunikasi setiap hari rutin. Jadi ya udah, jadi nggak ada yang berbeda kayak ya seolah-olah kayak bapaknya ada di luar negeri aja gitu kan. Tapi emang di luar negeri sih. Gitu Bu. Baik. Mau nanya. Jadi itu kan tadi sebenarnya makin happy lah. Oke, nah tapi kan sebenarnya tadi waktu pas di momen-momen itu kan sebenarnya itu cukup tough ya gitu. How do you bounce back sih gitu untuk yuk gitu, apalagi termasuk ke anak gitu kan, ke Monica tadi kan gitu. Gimana sih caranya gitu buat kita juga bisa akhirnya ini bisa jadi ini juga kan, bisa jadi pelajaran lah untuk mungkin yang sedang menjalani ini gitu. Bikin konten.
Menyibukkan diri ya. Bukan liburan healing gitu kan, konten healing gitu. Jadi beneran, karena aku juga termasuk ini kayak di encourage juga gitu kan sama anakku, karena I'm very strict mother sebetulnya. Jadi pokoknya anak nggak boleh punya sosial media, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Udah yang konvensional, baca buku ini segala macam. Tapi mau nggak mau dia sukanya bikin konten. Mama bikin konten. Oke, demi lo pulih, ayo kita bikin konten. Jadi awalnya tuh dari situ. The ideation malah datangnya justru dari dia gitu. Mama bikin ini, oke, yuk ini. Mama kok nggak bikin konten? Sama Monica bikin konten gitu. Justru dari situ. Itu coping mekanisme dia seperti itu. Dia pengen didengar sebetulnya. Dia pengen didengar ya. Aku sendiri udah nggak punya waktu. Udah ya udah kerja ngurus anak. Saat itu juga nggak ada pembantu ya. Jadi kerja ngurus anak. Terus bikin konten, nambah-nambahin waktu aja. Jangan kasih jeda otak lo buat bengong. Jadi Gitu. diisi terus sama yang berfaedah, terutama bikin konten. Siapa tahu ya kan, kakak. Jadi Tapi orang-orang berarti bikin kontennya tuh sebenarnya jadi project bersama waktu itu. Iya. Jadi project bersama. Iya. Konten kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pandemi. Menarik Iya. ya. Gitu. Awal ceritanya. Mana mau Sam tuh sebenarnya di depan kamera. Lama-lama jadi fasih ya. Jadi pasti. Maunya di balik ruang konsultasi aja. Oke. Tapi iya. menarik sekali ya, maksudnya perjalanan bertumbuh itu kan tiap dari kita beda-beda ya, dengan apapun yang ada di baggage kita juga. Kayak Alia bilang coping mekanismenya beda. Tapi ketika ada anak yang mengencourage kita juga untuk sama-sama pulih gitu. Dan dari dua sisi tuh jadi something yang transformation of your happiness gitu. Iya, yang pasti aku nggak pernah bohong sama anakku terkait perasaanku. Jadi kalau dia nanya, Mama kangen nggak sama Daddy? Kangen, gitu. Oke Sam, biasa kita di Socha tuh selalu nanya ini, kayak ada gak sih cara yang menurut Sam as a psikolog ya, atau berdasarkan pengalaman hidup Sam yang udah dibagi ke kita tadi tuh, cara becoming a better version of you? Bertransformasi ya berarti ya. Mengenal diri lagi sih. Mengenal diri, mengenal potensi diri. Kalau aku kebetulan ya memang aku psikolog dan aku mengakui aku butuh psikolog lain juga, jadi aku konseling juga, aku mendapatkan feedback dari mereka juga, dan aku berusaha untuk kalau sekarang ya memantaskan diri versi yang lebih baik lagi itu seperti apa, gitu. Jadi kayaknya kalau melihat perjalanan hidupku itu ya semuanya tentang transformasi sih, dan aku kan suka belajar, aku pengen jadi lebih baik lagi dari hari kemarin, jadi pasti kayak gue pengen, kalau dulu terlalu strict, sekarang berusaha jadi lebih luwes. Nice. Jadi lebih adaptif ya, the new Sam versions. Semoga itu membantu ketika flirty ya kan. Kita doakan ya. Pokoknya kalau butuh apa, just call a friend. Socha Woman ada di sini. Betul. Kamu tidak sendiri. And I think that's our conversation with Samantha today. Thank you buat teman-teman Socha yang sudah menikmati obrolan kita bersama Samantha. Kita ketemu lagi di Socha Woman berikutnya. Be a better you and live more. Thank you. Dah.